Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Merlian, NIM 2019-167. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan peran dan fungsi organisasi advokat itu sendiri. Nah, untuk organisasi advokat itu merupakan organisasi profesi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Advokat Pasal Ayat 4 Undang-Undang Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Advokat berdasarkan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat, organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas dari profesi advokat berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa organisasi advokat memiliki sistem single bar associate. Nah, organisasi advokat atau peradi berperan dalam dua hal pokok, yaitu yang pertama sebagai agen pembaruan hukum yang dapat mengakomodir semua kepentingan yang bersifat global tanpa menghilangkan kepentingan lokal. Nah, peran semacam ini penting karena pada akhir pembaruan hukum itu harus bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas. Sebagai agen pembaruan hukum, organisasi advokat harus bisa tampil lugas dan tegas, terutama jika berperan selaku fasilitator, mediator, dan katalisator terhadap semua kepentingan masyarakat yang ada. Hal ini penting mengingat bahwa selama ini belum ada organisasi advokat di Indonesia yang dapat melakukan peran semacam ini. Dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan sebagaimana yang dimaksud, maka peran advokat yang kedua dan tidak kalah penting adalah sebagai penegak hukum untuk mewujudkan keadilan dan hak asasi manusia. Lalu, apa saja sih fungsi dari organisasi advokat itu sendiri? Nah, yang pertama itu ada mengangkat advokat, yang kedua ada membuat dan menyelenggarakan buku daftar advokat setiap 1 tahun dan melaporkan perubahan jumlah organisasi advokat pada Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan HAM. Lalu yang ketiga itu ada penyelenggaraan pendidikan khusus advokat sebagaimana penegak pertengahan pada tahun 2005 kegiatan ini telah berjalan. Lalu selanjutnya ada menyelenggarakan ujian advokat. Lalu ada menetapkan kantor advokat yang memberikan kewajiban untuk menerima calon advokat yang akan melakukan magang. Lalu ada menetapkan dan menjalankan kode etik bagi anggota advokat. Lalu ada melaksanakan pengawasan terhadap advokat, serta membentuk dewan kehormatan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Lalu ada memberikan teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan. Lalu ada membentuk komisi pengawas, menetapkan tata cara pengawasan terhadap advokat untuk menjalankan dan oleh komisi pengawas memberikan atau mengeluarkan rekomendasi sehubungan dengan izin advokat asing yang akan bekerja sebagai karyawan di kantor advokat Indonesia. Lalu yang terakhir, berbagai hal lainnya yang sesuai dengan tujuan organisasi advokat itu sendiri. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih salahnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.